Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cita Melati Giawasturani bersama anggota kelompok 3 akan melakukan praktikum, yaitu dengan topik bioteknologi. Video ini dibuat sebagai bahan laporan pada mata kuliah Praktikum Biologi Dasar 2. Tujuan dari praktikum ini adalah, yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui proses atau penerapan bioteknologi, yaitu secara fermentasi, pada kegiatan pembuatan tempe, serta pada pembuatan tape. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar mahasiswa atau praktikan dapat mengetahui cara kerja pada organisme Saccharomyces cerevisiae, yaitu pada pembuatan tape, serta organisme Rhizopus oligosporus pada proses pembuatan tempe. Selain itu, tujuan dari praktikum bioteknologi ini adalah agar kami dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi cara kerja pada fermentasi pembuatan tempe serta fermentasi pada pembuatan tape. Selanjutnya, bioteknologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme, yaitu berupa bakteri, yeast, ataupun jamur, serta tumbuhan. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, serta yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan teknik fermentasi pada pembuatan makanan ataupun minuman yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme seperti pada proses pembuatan yogurt, tape, keju, tempe, dan lain sebagainya. Sedangkan bioteknologi modern merupakan pemanfaatan agen hayati dan bagian yang telah mengalami rekayasa melalui in vitro untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, pada kegiatan kali ini, kami akan melakukan praktikum, yaitu untuk mengetahui proses fermentasi pada pembuatan tempe, serta pada pembuatan tape ketan dan tape singkong. Baik, selanjutnya adalah pembuatan tape ketan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tape ketan ini. Tape ketan ini memiliki rasa yang manis, sedikit mengandung alkohol, bertekstur lunak, dan sedikit berair. Sebagai produk makanan, tape ketan ini cepat rusak karena adanya fermentasi lanjutan setelah terjadi kondisi optimum fermentasi tercapai. Jadi, tape ketan ini harus segera dikonsumsi. Lalu mikroba yang berperan dalam pembuatan tape ini yaitu jenis kamir Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi tape ini berlangsung pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Kondisi anaerob pada pembuatan fermentasi tape ini tidak membutuhkan oksigen, sehingga dalam proses pembuatannya diusahakan tidak ada oksigen, yaitu dengan ditutup dalam wadah secara rapat di mana tidak ada sirkulasi udara yang masuk nantinya. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan tape ketan. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan tape ketan yaitu ada panci kukus, kemudian baskom, pisau, sendok, saringan, baki, dan blender. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu ada beras ketan, kemudian daun pandan, lalu air, kemudian ragi tape, dan daun pisang. Cara membuat tape ketan yang pertama adalah mencuci beras ketan hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih, kemudian beras ketan direndam selama 6 jam.
Tujuan perendaman ini adalah untuk menambah massa ketan atau agar ketan mengembang dan ketan tidak terlalu keras, di mana hal ini juga membantu proses selanjutnya, yaitu pengukusan. Oleh karena itu, pada saat sesudah fermentasi, ketan akan menjadi lunak. Setelah beras ketan direndam, kemudian dikukus hingga setengah matang. Sambil menunggu beras ketan yang dikukus, kemudian daun pandan yang dipotong-potong diblender menggunakan sedikit air. Setelah diblender, kemudian ekstrak daun pandan dituangkan ke dalam wadah sambil disaring. Setelah nasi ketan sudah setengah matang, kemudian diletakkan di dalam baki dan ditambahkan ekstrak daun pandan. Penambahan ekstrak daun pandan ini bertujuan untuk memberi warna hijau dan menambah aroma pada nasi ketan. Lalu nasi ketan dikukus untuk yang kedua kalinya hingga benar-benar matang. Selanjutnya, ketika nasi ketan sudah matang, kemudian diletakkan di atas baki dan didiamkan hingga dingin. Pendinginan ini bertujuan agar suasana ketan yang akan diberi ragi tidak lembab, di mana masih terdapat uap-uap air setelah proses pengukusan, sehingga tidak mudah terkontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan tape tersebut rusak atau gagal. Selain itu juga bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan baik, yaitu pada kondisi suhu optimum yang tidak terlalu panas atau hangat. Saat menunggu nasi ketan yang didinginkan, ragi tape yang sudah disediakan bisa dihaluskan dengan menggunakan sendok. Setelah nasi ketan benar-benar dingin, kemudian ragi yang telah dihaluskan ditaburkan di atas nasi ketan dan kemudian diaduk hingga rata. Kemudian nasi ketan yang sudah ditaburi ragi dibungkus menggunakan daun pisang dan ditutup rapat, kemudian disimpan selama 3-4 hari. Halo, perkenalkan saya Atta Aurelia dari kelas Biologi Praktikum L1. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan tape singkong. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu tape singkong. Jadi tape singkong adalah makanan tradisional dengan pembuatannya menggunakan proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat. Jadi pada proses fermentasinya nanti pada kondisi anaerob obligat, yaitu tanpa oksigen. Jadi pada dasarnya gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol dengan biokatalis enzim. Nanti pada proses pembuatan tape singkong ini akan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan tape singkong. Pertama bahan yang disiapkan adalah singkongnya. Jadi singkong ini yang akan kita gunakan. Lalu singkong ini nanti akan dikukus, tapi sebelum dikukus singkong ini harus dikupas sehingga menjadi seperti ini. Nanti selanjutnya singkong ini dipotong-potong dahulu, lalu kemudian dikukus. Setelah singkong dipotong-potong kecil seperti tadi, selanjutnya singkong akan dikukus selama kurang lebih setengah jam. Sebelumnya disiapkan kukusannya hingga airnya sampai mendidih. Kemudian singkongnya yang telah dipotong-potong dimasukkan ke dalam kukusan. Berikut adalah singkong yang sudah direbus, masih terlihat uap panasnya. Nah, selanjutnya adalah singkong ini akan ditaburkan ragi untuk proses fermentasi. Namun sebelum ditaburkan oleh ragi, singkong ini harus dalam keadaan dingin. Hal ini karena suhu akan mempengaruhi proses fermentasi.
Jadi biasanya jika masih panas langsung diberikan ragi, nanti hasil fermentasinya tapenya akan terasa pahit. Hal ini karena suhu mempengaruhi kerja mikroba yang berperan dalam fermentasi tape. Jadi menurut literatur jurnal, suhu yang optimal untuk melakukan fermentasi atau suhu singkongnya ini saat ditaburkan ragi yaitu suhunya sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius. Jadi singkong ini harus didinginkan dulu sebelum ditaburkan oleh ragi. Selanjutnya di sini ada proses pemberian ragi pada singkong untuk proses fermentasi. Di sini ada bahan yang digunakan. Di sini disiapkan 3 wadah yang dapat tertutup dengan rapat. Disediakan 3 wadah karena nanti pada proses fermentasi akan dilakukan 3 hari pengamatan, yaitu pada hari ke-3, 4, dan 5. Nah, jika hanya menggunakan satu wadah saja lalu pada hari 3, 4, 5 terus-terusan dibuka dan ditutup, takutnya akan merusak proses fermentasi. Hal ini mengingat bahwa fermentasi singkong merupakan fermentasi anaerob obligat, yaitu fermentasi tanpa oksigen. Maka dari itu nanti masing-masing wadah untuk masing-masing hari gitu. Kemudian di sini ada daun pisang. Daun pisang ini berfungsi untuk sebagai alas wadah seperti ini. Selain itu juga daun pisang dapat menambah cita rasa dan aroma pada tape singkong. Lalu di sini ada singkong yang telah didinginkan tadi setelah dikukus. Lalu terakhir di sini ada ragi Saccharomyces cerevisiae. Sebelumnya bentuknya padat seperti ini, tetapi kemudian dihaluskan karena nanti jika tidak dihaluskan. Jadi fungsi dihaluskan ini agar dapat merata pada tape singkongnya nanti. Pertama dilakukan pemberian alas pada wadah menggunakan daun pisang. Setelah seperti ini kemudian ditutup kembali menggunakan daun pisang. Setelah tertutup dengan daun pisang, kemudian ditutup dengan tutup wadahnya hingga rapat. Setelah wadah ditutup dengan rapat seperti ini, nanti wadah didiamkan selama beberapa hari hingga tape singkong dapat terbentuk. Jadi nanti proses fermentasi yang terjadi adalah amilum dengan bantuan enzim amilase diubah menjadi maltosa. Kemudian maltosa dengan bantuan enzim maltase akan diubah menjadi glukosa. Dan terakhir glukosa akan diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kemudian selain itu pada beberapa hari selanjutnya akan
amati bagaimana teksturnya, kemudian aroma dan warnanya sekaligus rasanya. Jadi dapat lihat di sini singkong yang belum diberi ragi masih terasa keras, walaupun memang tidak sekeras saat baru dikupas sebelum dikukus. Ini masih termasuk cukup keras. Kemudian warnanya masih dominan putih dan tidak ada aroma khas alkohol. Selanjutnya kita sekarang berada pada di hari ketiga dari sejak pembuatan tape singkong. Kali ini kita akan melihat apa yang telah terjadi dari hasil fermentasi tape singkong ini. Jadi dari hari ketiga ini sebenarnya dari sebelum tutupnya ini dibuka, saya sudah dapat mencium aroma khas dari tape itu, yaitu tercium seperti aroma manis campur asam, aroma khas dari tape. Jadi dari aroma ini munculnya aroma asam ini berasal dari alkohol yang terbentuk, yaitu etanol. Nah, karena sudah tercium aromanya, berarti dapat kita ketahui bahwa fermentasi telah berjalan cukup baik. Dan sekarang kita coba buka hasil dari fermentasi singkong ini. Saat dibuka, aroma asam dan manisnya, aroma khas dari tape singkong semakin tercium. Dan berikut adalah hasil tapenya pada hari ketiga. Jadi jika kita lihat, jika dibandingkan dari saat pembuatan di hari ke-0, warna dari singkongnya tampak lebih kuning dari sebelumnya, di mana sebelumnya warna singkongnya tampak putih, dan di sini masih tampak serbuk dari raginya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, aromanya tercium aroma asam khas tape yang muncul dari aroma alkohol yang telah terbentuk. Kemudian juga dari hasil fermentasi tape singkong menghasilkan panas dan karbon dioksida. Hal ini juga bisa kita lihat dari adanya bintik-bintik uap air seperti di atas sini. Tampak ada air. Nah, ini air ini berasal dari hasil fermentasi, di mana fermentasi tape singkong juga menghasilkan panas dan karbon dioksida. Kemudian kita sudah melihat dari aroma, kemudian warna, selanjutnya kita lihat dari teksturnya. Jadi saya coba ambil satu. Di sini teksturnya lebih lembek dari sebelumnya, tapi di sini tidak terlalu lembek. Jadi bagian luarnya memang terasa lembek, tapi jika kita tekan terus, bagian tengahnya masih terasa sedikit keras. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa fermentasi belum berjalan semaksimal mungkin. Jadi jika kita biarkan beberapa hari kemudian masih bisa dilanjutkan. Jadi belum busuk istilahnya. Terus juga ada tampak berair juga dari hasil tapenya. Lalu jika dari rasa, dari rasanya sendiri lebih terasa asamnya daripada manisnya. Hal ini berarti dari hasil fermentasi tape singkong ini sudah banyak alkohol yang terbentuk. Jadi reaksi dari fermentasi tape singkong itu kan sebelumnya amilum atau pati dari singkong dengan bantuan enzim amilase akan dibentuk maltosa. Kemudian maltosa dengan bantuan enzim maltase akan dibentuk glukosa. Selanjutnya terakhir glukosa akan membentuk alkohol dan CO2. Nah, dari yang saya rasakan di sini tapenya lebih terasa asam. Berarti alkohol yang terbentuk cukup banyak daripada glukosa. Kemudian
Kalau dari kematangannya, jika kita lihat dari teksturnya, di mana memang di luarnya sedikit lembek, tapi jika kita tekan terus, tengahnya itu masih ada sedikit keras gitu. Jadi kematangannya masih bisa dibilang masih kurang sedikit. Jadi mungkin kita lihat nanti hari keempat dan kelima, yaitu yang dari box ini, bisa jadi hari keempat dan kelima kematangannya lebih sempurna lagi. Saat ini saya akan melakukan pengamatan hasil dari tape singkong pada hari keempat. Jadi sama seperti hari sebelumnya, hari ketiga, sebelum tutup ini dibuka, saya juga dapat mencium aroma khas tape singkong, yaitu aroma khas asam manis dari tape. Nah, aroma tersebut muncul karena pada fermentasi tape singkong terbentuk alkohol. Jadi aroma tersebut muncul karena adanya alkohol. Kemudian dari luar box ini juga tampak ada embun air. Embun air ini muncul karena hasil dari tape singkong juga selain alkohol juga menghasilkan karbon dioksida. Jadi embun air ini merupakan bentuk bukti bahwa hasil fermentasi tape singkong secara tertutup ini juga menghasilkan karbon dioksida. Kemudian kita coba buka, dan saat dibuka juga aroma khas dari tapenya, yaitu aroma alkoholnya juga semakin tercium. Lalu kita buka, dan sama seperti pada hari ketiga, masih tampak sisa-sisa raginya yang ada. Kemudian kalau dari warna cenderung hampir sama seperti kemarin, yaitu warna kekuningan, tapi tampak sedikit lebih tua kuning ini daripada yang hari kemarin. Kemudian jika dirasakan teksturnya, tape singkong pada hari keempat lebih lembek daripada hari ketiga. Jadi kalau saya rasakan di sini, jika sebelumnya saya tekan bagian tengahnya masih terasa ada yang keras, untuk yang ini terasa cukup lembek. Selanjutnya, jika dari rasa, tape ini yang hari keempat juga ada rasa asamnya, dan rasa asamnya masih lebih dominan juga daripada rasa manis, tapi untuk rasa manis di sini sedikit lebih terasa daripada yang kemarin. Nah, faktor penyebab tersebut bisa jadi karena saat kemarin saya membuat tape singkong, saya mencampurkannya pada wadah yang berbeda, juga kemungkinan intensitas raginya sedikit berbeda. Misalkan mungkin saja box yang ini lebih banyak dari yang kemarin, atau juga jika diberi singkongnya juga singkong pada box ini juga lebih sedikit daripada kemarin. Jadi hal-hal kecil tersebut juga dapat mempengaruhi perbedaan rasanya. Jadi kalau yang rasa ini lebih terasa manis dan asamnya daripada yang kemarin. Rasa manis tersebut dari terbentuknya glukosa dari fermentasi, sedangkan kalau rasa asamnya terbentuk dari produk alkohol. Kita sudah mengamati dari rasa, kemudian aroma, warna, dan tekstur. Selanjutnya kematangannya. Kematangan ini juga dapat dilihat dari rasa, aroma, serta warna dan teksturnya dari keempat faktor tadi. Nah, jika diamati dari tadi, keempat faktor tersebut pada hari keempat jika dibandingkan pada hari ketiga,
hari keempat ini memiliki intensitas yang lebih besar. Misalkan rasanya lebih terasa manis dan asam daripada hari ketiga kemarin. Kemudian aromanya juga lebih menyengat daripada hari ketiga. Selanjutnya warna sedikit sekali lebih kuning daripada yang kemarin, dan teksturnya juga lebih lembek daripada hari ketiga. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk kematangan hari keempat ini tape singkong lebih matang daripada hari ketiga. Hal ini juga dipengaruhi karena faktor hari. Jadi semakin lama tape singkong dibiarkan dalam wadah tertutup, semakin lama fermentasi dibiarkan berjalan dalam keadaan tertutup, kemudian singkongnya diberi ragi, maka semakin matang pula tape singkong yang terbentuk. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri tadi, yaitu dari rasanya, aroma, warna, dan teksturnya. Sekarang saya akan mengamati hasil dari fermentasi tape singkong pada hari kelima, yaitu hari pengamatan terakhir. Jadi berikut tempat tape singkong yang akan diamati. Nah, kalau dari aroma seperti yang beberapa hari yang lalu juga, aromanya sudah dapat tercium dari luar bahkan sebelum tutupnya ini dibuka. Hanya saja perbedaan aroma dari hari kelima ini dibandingkan hari ketiga dan keempat. Pada hari kelima aromanya lebih menyengat daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian dapat dilihat juga ini uap airnya lebih banyak daripada hari sebelumnya. Dapat dilihat di sini terdapat uap air yang tampak di pinggir wadah. Selain itu juga di bagian sini, kemudian di bagian bawahnya juga ada uap airnya. Uap airnya ini juga lebih pada hari kelima lebih banyak daripada hari ketiga dan keempat. Nah, aroma yang lebih kuat dan banyaknya uap air yang semakin lama semakin banyak ini mempengaruhi dari hasil kematangan tape. Jadi semakin lama fermentasi dilakukan, semakin lama wadah ini dibiarkan tertutup agar fermentasinya dapat berjalan, maka produk dari hasil fermentasi tape singkong juga semakin banyak. Salah satu contoh produknya yang dapat kita lihat sekarang sebelum tutup tape ini dibuka, yaitu dari uap airnya semakin banyak hari kelima daripada hari sebelumnya, dan juga aromanya yang di sini saya dapat mencium lebih kuat daripada 2 hari sebelumnya. Selanjutnya dibuka tapenya. Saat dibuka juga aromanya semakin tercium juga lebih menyengat daripada hari-hari sebelumnya. Nah, sekarang dilihat dari hasil tape singkongnya. Berikut hasil fermentasi tape singkong pada hari kelima. Dapat dilihat bahwa warnanya juga semakin lebih kuning daripada hari ketiga dan hari keempat. Lalu sisa-sisa raginya juga masih ada. Dari aromanya juga seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa aroma pada hari kelima lebih menyengat daripada sebelumnya. Kemudian kalau dilihat dari teksturnya, dapat dilihat bahwa teksturnya lebih lembek daripada hari keempat dan ketiga. Jadi ini hanya saya tekan sedikit saja sudah hancur, sudah lembek daripada hari ketiga. Kalau hari ketiga kan sebelumnya jika ditekan di bagian tengahnya terasa masih ada yang keras. Hari keempat sudah lumayan lembek, dan hari kelima ini lebih lembek lagi daripada hari sebelumnya. Kemudian kalau untuk dari rasa, dari apa yang saya rasakan, untuk rasa manis dan asamnya pada hasil fermentasi tape singkong yang kelima ini lebih terasa menyengat daripada hari yang ketiga dan keempat. Nah,
semua faktor-faktor data pengamatan yang sudah saya sebutkan, seperti dari rasanya yang lebih terasa menyengat daripada hari ketiga dan keempat, kemudian aromanya juga lebih tercium menyengat daripada dua hari sebelumnya, kemudian warnanya yang lebih menguning daripada 2 hari sebelumnya, serta teksturnya yang lebih lembek daripada 2 hari sebelumnya merupakan salah satu pengaruh dari kematangan tape singkong. Jadi dari faktor yang telah saya sebutkan tadi, di hari kelima ini kan cenderung lebih banyak atau lebih menyengat daripada 2 hari sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa tape singkong hasil pada hari kelima ini memiliki kematangan yang jauh lebih tinggi daripada 2 hari sebelumnya. Jadi jika fermentasi ini dibiarkan lebih lama, jadi seperti ini kan contohnya ini kan fermentasi tertutup, yaitu tanpa oksigen. Jadi jika di wadah ini dibiarkan tertutup lebih lama lagi, maka kematangannya juga semakin matang daripada 2 hari sebelumnya ini. Nah, karena semakin matang, maka produk yang dihasilkan juga lebih banyak. Contohnya kalau produk akhir dari tape singkong yaitu alkohol dan karbon dioksida. Nah, kalau karbon dioksida tadi yang sudah saya perlihatkan bahwa uap airnya lebih banyak daripada 2 hari sebelumnya. Kemudian rasa dari tape singkongnya yaitu rasa alkohol, rasa asam, dan rasa manisnya juga lebih terasa menyengat daripada 2 hari sebelumnya. Maka dari itu hal ini juga menandakan bahwa tape singkong hari kelima memiliki kematangan yang jauh lebih besar atau lebih tinggi daripada 2 hari sebelumnya, karena fermentasi dibiarkan lebih lama. Jadi semakin lama fermentasi diberlakukan, maka hasil produknya juga semakin banyak, ditandai dengan faktor-faktor tadi. Baik, selanjutnya adalah pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai. Kacang kedelai difermentasi secara mikroaerofilik, yaitu dengan udara terbatas. Fermentasi kacang kedelai menggunakan beberapa jenis kapang yang biasa disebut dengan ragi tempe. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kacang kedelai, ragi tempe, kantong plastik, baskom, wadah, dan sendok garpu. Untuk cara kerja yang pertama yaitu kita mencuci kacang kedelai hingga bersih. Setelah dicuci, kacang kedelai direndam selama kurang lebih 24 jam untuk proses pengasaman. Proses ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Setelah direndam, kita membersihkan kulit dari kacang kedelainya. Selanjutnya kita kukus hingga empuk. Selanjutnya, kedelai didinginkan karena suhu akan mempengaruhi proses fermentasi. Jika suhu terlalu tinggi, kapang atau ragi tempe akan mati. Lalu ditambahkan ragi secukupnya. Lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Lalu dilubangi agar mendapatkan udara dan disimpan di suhu kamar. Baik, ini pengamatan hari pertama di mana terlihat sudah adanya warna putih yaitu kapang, dan juga adanya gelembung air yang menandakan adanya proses fermentasi.
Lalu untuk aromanya sendiri mulai tercium adanya bau-bau khas tempe dan juga warnanya sudah mulai berubah menjadi agak lebih pucat. Untuk teksturnya sudah mulai menyatu satu sama lain, tetapi tidak semua kacang kedelainya menyatu. Dan untuk rasanya sendiri, kacang kedelainya masih terasa keras dan juga masih terasa seperti kacang kedelai yang setelah direbus gitu. Belum terasa seperti tempe. Pengamatan hari kedua, terlihat kapang sudah mulai menutupi sebagian besar dari kacang kedelai, dan untuk aromanya sudah tercium bau khas dari tempe. Untuk warnanya, kacang kedelainya sudah berubah menjadi kuning kecoklatan dan ada warna putih yaitu kapang. Untuk teksturnya sendiri, kacang kedelainya sudah menyatu satu sama lain. Dan untuk rasanya, kacang kedelainya sudah empuk dan tidak ada bau lunguh dari kacang kedelainya. Pengamatan hari ketiga, kapang sudah menutupi semua kacang kedelai. Untuk aromanya tercium bau khas dari tempe. Untuk warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan dan teksturnya sudah menyatu satu sama lain. Untuk rasanya, kacang kedelai sudah semakin empuk dan tidak ada bau langu. Berdasarkan hasil percobaan fermentasi ketan, singkong, dan kedelai, didapatkan beberapa data pengamatan yang menunjukkan perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa fermentasi prinsip dasarnya adalah mengaktifkan aktivitas dari mikroba tertentu untuk mengubah sifat dari bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Pengamatan fermentasi tape ketan dan singkong dilakukan pada hari ketiga sampai hari kelima, sedangkan untuk pengamatan pembuatan tempe itu dilakukan pada hari pertama sampai hari ketiga. Jadi pertama di sini ada hasil pengamatan fermentasi tape ketan. Mekanisme fermentasi yang terjadi adalah pati atau amilum dihidrolisis oleh enzim amilase yang dihasilkan Saccharomyces cerevisiae menjadi gula yang lebih sederhana, maltosa, kemudian glukosa, dan fermentasi lebih lanjut akan menghasilkan alkohol, air, serta komponen rasa yang khas. Pertama, perubahan yang terjadi dari segi kematangannya, tape ketan ini semakin hari semakin matang, yang ditunjukkan dari teksturnya yang semakin hari juga semakin melunak atau lembek dan berair. Kemudian dari segi rasanya, pada hari ketiga tape ketan ini sudah terasa manis dan sedikit rasa asam, namun belum terasa adanya panas. Sedangkan pada hari keempat sampai kelima, rasa manis dan asam juga panasnya itu semakin kuat. Rasa manis ini merupakan hasil dari hidrolisis amilum menjadi gula sederhana, sementara panasnya merupakan produk samping dari proses katabolisme. Selanjutnya dari segi aroma, pada hari ketiga tape ketan ini tercium aroma asam, sedangkan pada hari keempat dan kelima aroma asam yang tercium itu bersamaan dengan munculnya aroma alkohol. Aroma alkohol ini menunjukkan bahwa ketan sudah terfermentasi. Kemudian untuk warnanya sendiri itu tidak terlihat perubahan yang kontras, di mana sejak hari ketiga tape ketan ini tetap berwarna putih kehijauan. Kedua, di sini ada hasil pengamatan pembuatan singkong pada hari ketiga sampai hari kelima. Untuk mekanisme reaksi yang terjadi dan hasil pengamatannya sendiri itu tidak jauh berbeda dengan tape ketan. Pertama, dari segi kematangan, tape singkong ini pada hari ketiga bisa dibilang belum cukup matang. Dilihat dari tekstur singkong yang lunak hanya di bagian luarnya saja. Sedangkan pada hari keempat sampai hari kelima, tape singkong ini semakin matang, ditunjukkan dari tekstur singkong yang semakin lunak dan jumlah air yang semakin banyak. Dari segi rasa manis pada hari ketiga ini belum terlalu terasa, justru rasa asam yang sedikit lebih terasa. Pada hari keempat, rasa manis mulai lebih terasa dan rasa asam ini semakin kuat. Pada hari kelima, rasa manis dan asam semakin kuat. Dari segi aromanya, sejak hari ketiga, aroma asam manis khas tape itu sudah tercium sampai hari kelima.
Kemudian untuk warnanya, pada hari ketiga tape singkong berwarna kuning pucat, pada hari keempat berwarna kuning, dan pada hari kelima berwarna kuning lebih terang. Warna kuning ini semakin terlihat semakin lama fermentasi dilakukan. Perubahan warna ini salah satunya disebabkan Saccharomyces cerevisiae, yaitu kamir permukaan yang mana selama fermentasi itu ia terbawa ke permukaan singkong oleh gelembung karbon dioksida. Baik tape ketan maupun tape singkong, hasil produknya itu sangat dipengaruhi oleh lama fermentasi, suhu, keasaman, oksigen, dan ragi yang digunakan. Semakin lama fermentasi dilakukan, berarti semakin banyak kadar amilum yang dirombak menjadi glukosa, alkohol, dan asam organik lain yang berwujud cair. Hal ini menyebabkan semakin lama fermentasi dilakukan, itu akan semakin tercium aroma asam, aroma alkohol, dan tekstur dari tape ketan ataupun tape singkong itu akan semakin lunak dan berair. Pengaruh suhu. Suhu ini berkaitan dengan suhu optimal enzim. Enzim memiliki sisi aktif yang akan berikatan dengan substrat untuk mengubah reaktan menjadi suatu produk. Jika enzim ini tidak berada pada suhu optimalnya, enzim bisa rusak ataupun tidak aktif, yang berpengaruh pada jumlah produk hasil fermentasi. Kemudian oksigen. Oksigen ini harus dibatasi dalam proses fermentasi tape ketan ataupun singkong dengan cara menutup rapat-rapat wadah agar tercipta suasana yang anaerob. Dan yang terakhir adalah ragi yang digunakan. Ragi yang digunakan jika terlalu banyak akan membuat tape semakin lunak. Terakhir adalah pengamatan hasil fermentasi kedelai yaitu tempe. Mekanisme reaksi yang terjadi adalah protein dihidrolisis oleh kapang menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu asam amino dan peptida. Dalam proses pembuatannya, air berperan penting untuk metabolisme sel kapang. Proses pengukusan kedelai bertujuan agar kedelai mengandung cukup air karena jika terlalu kering atau kelembabannya rendah, kedelai dapat dilapukan oleh kapang. Juga jika terlalu basah, pertumbuhan dari kapang akan terhambat karena meningkatnya bakteri pembusuk. Pembuatan tempe dikatakan berhasil ketika terlihat adanya lapisan putih yang menyelimuti kedelai. Bentuknya kompak dan padat dan juga tidak hancur. Keberhasilan ini juga dipengaruhi karena proses pengupasan kulit kedelai dan pelubangan kemasan tempe. Kulit kedelai itu mengandung senyawa selulosa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari sel kapang. Oleh karena itu, dilakukan pengupasan kulit kedelai sampai bersih. Kemudian pelubangan kemasan tempe itu berfungsi agar tercipta kondisi aerob dengan sedikit oksigen untuk metabolisme dari sel kapang. Pengamatan hari pertama, tempe belum matang dilihat dari tekstur kedelai yang masih keras dan belum saling menyatu. Pada hari kedua, kematangannya semakin baik, di mana kedelai ini mulai saling menyatu dan melunak. Adapun hari ketiga, tempe ini sudah matang membentuk bentuk yang kompak, padat, dan juga lunak. Dari segi rasanya, pada hari pertama itu masih terasa seperti kacang kedelai pada umumnya. Pada hari kedua, bau langu dari kacang kedelai ini mulai hilang dan pada hari ketiga, bau langu sudah hilang. Bau langu ini berasal dari senyawa pengganggu atau off flavor yang terdapat di dalam kedelai yang menyebabkan rasanya menjadi pahit dan tidak enak. Bau langu ini akan hilang dengan pengolahan. Dengan kata lain, proses pengolahan kedelai ataupun fermentasi tempe ini sudah selesai di hari ketiga dengan bau langu yang sudah hilang. Dari segi aroma, sejak hari pertama aroma khas tempe itu sudah tercium dan semakin hari aromanya semakin kuat. Untuk warna, pada hari pertama kedelai ini masih berwarna kuning pucat dan pada hari kedua sampai hari ketiga itu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian selain itu terlihat warna putih yang merupakan lapisan miselium kapang yang semakin hari itu semakin banyak dan menutupi seluruh bagian atau seluruh permukaan dari kedelai. Kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah dilakukan adalah yang pertama, penerapan bioteknologi melalui fermentasi ketan dan singkong menjadi tape itu melalui beberapa tahapan seperti pencucian bahan, pengukusan, pendinginan, pemberian ragi, dan pembungkusan yang dilakukan serapat mungkin agar tidak ada oksigen yang masuk karena
fermentasi tape ini terjadi secara anaerob obligat. Sementara itu, penerapan bioteknologi melalui fermentasi kedelai menjadi tempe itu juga melalui beberapa tahapan seperti pencucian kedelai, perendaman, pengupasan kulit, pengukusan, pendinginan, pemberian ragi, dan pembungkusan yang diberi lubang agar oksigen bisa masuk karena fermentasi tempe ini terjadi secara anaerob fakultatif. Yang kedua, Saccharomyces cerevisiae berperan dalam mensekresikan enzim yang dapat mendegradasi amilum yang terkandung di dalam ketan dan singkong menjadi gula yang lebih sederhana, kemudian mengubahnya menjadi alkohol dan karbon dioksida dalam proses fermentasi tape. Yang ketiga, Rhizopus oligosporus berperan dalam mensekresikan enzim protease yang dapat mengubah protein menjadi asam amino dan peptida. Selain itu, micelia yang tumbuh dari Rhizopus oligosporus ini itu dapat menyatukan tiap biji kedelai menjadi struktur tempe yang kompak dan padat. Proses fermentasi tape dan tempe itu dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya oksigen, lamanya fermentasi, jenis ragi yang digunakan, banyaknya ragi yang digunakan, suhu, dan juga pencucian bahan. Sekian video praktikum bioteknologi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.